hari ini kita bakalan ngebahas khusus buat teman-teman yang UMKM ya, atau pengusaha-pengusaha pemula, atau yang sedang menjalankan usahanya, atau juga bahkan pengusaha-pengusaha yang sedang struggle dengan perusahaannya. Ya, terutama buat segmen usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Kalau bisa dikatakan juga boleh ke ultra mikro gitu ya, yang lebih kecil daripada mikro gitu, oke? So, hari ini kita bakalan ngebahas tentang segmentasi ya, segmentasi khusus UMKM. Di sini segmentasi khusus UMKM itu harus benar-benar gampang dicerna. Kenapa teman-teman? UMKM itu banyak isinya CEO semua ya. Chief Everything Officer ya, yang buat produk ya, yang melakukan penjualan ya, yang melakukan marketing ya gitu ya. Repot pekerjaannya banyak. So, hari ini saya nggak akan ngasih materi yang berat, hanya yang ringan-ringan saja khusus buat UMKM. Segmentasi atau target market itu penting banget. Harus dikuasai oleh seorang pengusaha, seorang jago pemasar atau marketer gitu ya. Di sini target market yang seperti apa yang mau kita tuju? Ya, sebagai UMKM atau pengusaha pemula, kita tidak hanya harus dibekali dengan skill production atau produksi ya, tapi kita juga harus dibekali skill marketing gitu. Kenapa? Percuma produknya bagus, tapi nggak bisa dijual. Ya, percuma produknya bagus, tapi nggak bisa go to market. Nah, hari ini saya bakalan ngajakin teman-teman untuk memahami yang namanya segmentasi. Oke? Biasanya segmentasi ini bisa dipakai di marketing offline maupun di marketing digital ya, in the offline way ataupun di online way. Nah, hari ini sebelum lanjut ke apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyusun segmentasi, saya bakalan ngejelasin pertama-tama terkait dengan generation gap. Oke? Teman-teman tahu apa itu generation gap? Generation gap adalah beda antar generasi ya dan generasi lainnya ya, terutama perbedaan dari segi mindset, dari segi habit, dari segi culture maupun dari segi komunikasi gitu ya, dan cara pikir atau persepsi. Di sini saya bakal ngejelasin ada 4 generasi yang saat ini ada di Indonesia ya, dominasinya. Mungkin kalau teman-teman sekarang lebih sering dengar Gen Z, Gen Y, milenial gitu ya. Tapi jangan lupa ada juga generasi-generasi sebelum kita, teman-teman. Ya, ada saat ini tuh generasi itu yang eksis di Indonesia itu terbagi dengan 4 ya. Ada yang dikatakan adalah market baru Indonesia, oke? Ada yang namanya Gen Z, oke? Gen Z ini adalah orang-orang yang lahir dari tahun 98 ke 2010. Dimana biasanya mereka-mereka ini yang biasa spend money sebagai customer ya, spend money itu sebagai influencer dalam dirinya sendiri ataupun influencer di dalam keluarganya ya. Bisa jadi dia masih usia sekolah ataupun dia masih usia kuliah ataupun orang-orang yang sudah masuk ke tahap dunia kerja tapi masih level operasional, level awal gitu ya. Kemudian ada yang namanya generasi yang kedua adalah generasi Y atau Y atau orang-orang sebutnya milenial gitu ya. Ini orang-orang yang mungkin usianya di range 30-an ke atas ya. Dia lahir dari tahun dari tahun 1981 hingga 1997. Nah, ini masuknya ke Gen Y. Orang-orang Gen Y ini biasanya orang-orang yang mungkin karirnya sudah berada di level tengah gitu ya. Dia sangat produktif, sangat bisa mengeluarkan budgetnya, pengeluarannya, mengambil keputusannya sendiri maupun ke keluarga kecilnya. Nah, ini adalah Gen Y. Oke, ada yang ketiga adalah namanya Gen X ya. Gen X ini lahirnya dari tahun 1965 sampai 1980. Nah, Gen X ini biasanya di gennya om-om kita atau orang tua kita gitu ya. Dimana mereka ini beda, teman-teman, dibanding kita gitu ya. Mereka ini secara persepsi gitu beda banget dibanding sama anak-anak Gen Z, Gen Y. Nanti sesuatu kita pelajarin ya, beda habitnya ada di mana. Oke. Dan yang terakhir ada Gen Baby Boomers. Ini biasanya opa-opa kita ya, tahun 44 sampai 64 lahirnya. Nah, kalau di Baby Boomers ini mereka sama sekali tidak pernah merasakan yang namanya digital ya, dunia digital, dunia selain diri dunianya itu nggak pernah merasakan. Nah, bedanya apa? Gen Z, Gen Y, Gen X, Boomers itu bedanya apa? Yang pertama, Gen Z. Gen Z ini baru masuk ke dunia kerja. Mereka senang banget yang namanya experience ya. Mereka senang banget yang namanya having fun ya, dan mereka senang banget ketika dirinya diakui. So, buat Anda ya, para
pelaku pengusaha yang punya segmen Gen Z, kira-kira orang yang beli let's say kebab gitu ya, makanannya kebab gitu ya, atau jualannya kebab. Kebab ini adalah ditargetkan untuk anak mahasiswa gitu ya. Nah, komunikasi kita sebagai pemasar atau content creator atau marketing digital gitu ya, harus bisa menyesuaikan dengan apa yang Gen Z suka gitu. Jadi coba bayangkan misalnya Anda buka booth kebab baru ya. Hai, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan hadiri pembukaan grand opening kebab. Itu aduh, sorry, Gen Z gak mau baca, teman-teman. Ya. Jadi harus benar-benar yang relate dengan mereka. Jadi kalau Anda buat copywritingnya kurang lebih gini. Hai guys, jangan lupa hadir di grand opening bla 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 bla. Kalau bisa ada keminglisnya gitu, ada bahasa Inggrisnya gitu. Biasanya Gen Z-nya lebih suka gitu, teman-teman. Oke? Kemudian kita masuk ke Gen Y, komunikasi Gen Y. Gen Y itu senang diakui. Gen Y itu senang mendapatkan experience. Gen Y itu lebih baik dia liburan, healing ya dibanding beli rumah gitu. Jadi buat Bapak Ibu atau rekan-rekan sini, teman-teman sini yang bakalan meng-capture segmen Gen Y, ya coba dapatkan hotspotnya mereka dari segi experience gitu. Contohnya misalnya teman-teman jualannya untuk Gen Y ya, let's say kopi ya. Kopi Gen Y ini kan ngantor. Mereka itu nggak bisa kemana-mana untuk cuma beli kopi. Yang bisa mereka lakukan adalah pakai ojol pesannya. Jadi buat teman-teman yang punya usaha kopi ya, usahain juga ada di platform ojol agar anak-anak Gen Y ini bisa pesan ke perusahaannya teman-teman, ke usahanya teman-teman gitu. Oke, kemudian ada yang namanya Gen X. Nah, Gen X ini lebih senang datang langsung. Contohnya misalnya teman-teman usahanya jualan elektronik ya. Jualan elektronik itu biasanya belikan om kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita gitu ya. Nah, itu pastikan begitu si Gen X ini masuk ke tempatnya teman-teman ini untuk beli kulkas atau beli TV, make sure mereka mendapatkan pelayanan terbaik. Oke, pelayanan terbaik, harga yang efisien, yang efektif sesuai dengan value yang akan mereka dapatkan. Dan pastikan yang beli ke tempatnya teman-teman tuh ibu-ibu, karena biasanya kalau untuk di segmen X ini wanita lebih berpengaruh dibanding pria. Oke? Kemudian ada yang namanya baby boomers. Nah, ini biasanya opa-opa yang rajin nabung ya. Kalau misalnya teman-teman ada menggarap segmen di boomers ya, coba make sure ini lebih ke pendekatan family, friend and family. Temukan hotspotnya boomers di friend and family. Contohnya misalnya kalau lagi komunikasi dengan boomers itu bisa dari angle family, cucu, mungkin hobi, kemungkinan juga keberhasilan masa lalu dan lain-lain seperti itu. Oke, itu sedikit tips dari generation gap sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya. Thanks for watching. See you on the next session. Ada sesuatu di sini.